Sebelumnya saya telah merangkum alur cerita Fire Force Season 2 episode 1 dan 2, di mana di episode ini, pilar pertama yakni Amaterasu berhasil menampakkan wujudnya meski berada di dalam dunia adalah milik Shinra. Kemunculan Amaterasu ini membuat Shinra marah karena Amaterasu selalu menghasut dirinya untuk menghancurkan rekan-rekannya. Kemarahan Shinra semakin memuncak tatkala Amaterasu mengaku mengetahui di mana keberadaan ibu dan adiknya. Namun karena Amaterasu sangat rese, informasi itu tak kunjung diberitahukan pada Shinra, yang membuat Shinra malah semakin geram hingga membuat Amaterasu menghilang. Nah, kali ini saya akan membahas episode 3 dan 4, di mana Shinra akan bertemu dengan pilar baru yang merupakan pengguna api generasi keempat. Namun sebelum lanjut, saya mau jelaskan kembali siapa itu pilar dan apa peran dia di anime Fire Force ini. Pilar merupakan para pengendali api yang memiliki Adola Bars. Nah, Adola Bars ini merupakan sebuah dunia atau dimensi alternatif tempat Evangelis atau pendeta suci berada. Evangelis sendiri merupakan villain utama di anime ini, yang mana dia merupakan pemimpin dari kelompok kesatria tudung putih yang dipimpin oleh Haomeya. Evangelis inilah yang menginginkan para pilar atau pemilik Adola Bars agar dia bisa membuat bumi menjadi matahari kedua, atau dengan kata lain membuat bumi hancur. Sejauh ini kita sudah mengetahui 4 pilar. Pilar pertama ialah Amaterasu, pilar kedua ialah Haomeya, yang ketiga adalah Sou Kusakabe, dan keempat ialah Shinra Kusakabe. Sudah paham? Kalau begitu, mari kita lanjut ke inti cerita untuk mengetahui siapa pilar kelima yang muncul di pembahasan kali ini. Cerita dimulai dengan munculnya Shinra yang sudah siuman setelah sebelumnya ia jatuh dalam kendali Amaterasu. Sementara itu, Arthur memberitahukan anggota divisi keempat bahwa yang telah membuat Karin dan beberapa rekannya tak terkendali ialah kekuatan Haomeya, si pengendali api melalui kekuatan listriknya. Haomeya kemudian muncul bersama dengan penjaganya yang bernama Seiron. Haomeya menyadari bahwa Amaterasu kini berhasil lolos. Dia kemudian mengatakan bahwa sebentar lagi pilar kelima akan muncul dan mengacaukan kota. Shinra yang juga mengetahui hal ini segera melapor pada Kapten Hagu. Shinra berkata, jika Evangelis berhasil mengumpulkan seluruh pilar, maka bencana api seperti 250 tahun yang lalu akan terulang. Saat pulang, Shinra bertekad untuk merebut pilar kelima agar kesatria tudung putih tidak mengambilnya. Di tempat lain, terlihat seorang siswi SMA yang memilih berpisah dengan kedua temannya setelah mencium aroma api yang akan muncul. Siswi SMA itu bernama Inka Kasugatani. Dengan perasaan tergesa-gesa, Inka kemudian menuju ke taman. Di sana dia sudah ditemui dua anak buahnya yang bernama Panda dan Sancho. Ternyata mereka bertiga sedang memprediksi tempat di mana kebakaran akan terjadi. Mereka bertiga ternyata ingin merampok sebuah rumah warga yang mengalami kebakaran itu. Setelah tahu titik munculnya api, Inka dan kedua anak buahnya menuju lokasi tersebut. Saat sampai di rumah yang kebakaran, Inka lalu menemui pemilik rumah dan berkata bahwa pemilik itu akan selamat jika dia menyetorkan uang padanya. Terpaksa pemilik itu memberikan seluruh uangnya pada Inka, yang kemudian dibagi Inka pada kedua anak buahnya setelah menyelesaikan misinya. Setelah melakukan perampokan, Inka lalu menyadari dirinya kalau dia merupakan generasi keempat di semesta Fire Force. Pasalnya, kekuatan yang dimilikinya tidak seperti generasi pertama hingga ketiga. Inka tidak bisa mengendalikan api maupun menggunakan api sebagai senjatanya. Dia hanya bisa memprediksi letak kemunculan api yang ada di sekitarnya. Maka dari itu, dia pun menjuluki dirinya sendiri sebagai generasi keempat. Semua ini bermula dari 2 tahun yang lalu. Saat itu, kebakaran besar terjadi di wilayah Inka. Kebakaran ini membuat banyak nyawa melayang, dan saat penduduk lain kabur untuk menyelamatkan diri, Inka malah menganalisis kemunculan api yang akan menghambatnya. Walhasil, Inka pun selamat dalam kebakaran ini, namun warga lainnya banyak yang tewas karena tidak mampu membaca arah api yang muncul. Saat berbicara seperti ini, tiba-tiba Amaterasu muncul dalam benak Inka. Amaterasu pun berkata bahwa sebentar lagi Inka akan merasakan bahaya yang sangat ia sukai. Inka kemudian terobsesi dengan peringatan itu. Dia pun meyakini bahwa sebentar lagi bencana besar akan segera terjadi dari indera penciumannya. Di tempat lain, kemunculan Amaterasu ini dirasakan juga oleh Shinra melalui adrenalingnya. Amaterasu berkata padanya bahwa pilar kelima telah muncul dan Shinra harus segera merebutnya jika tidak ingin didahului oleh Haomeya. Tim Brigade Kumpi 8 kemudian bergegas menuju pusat kota yang kini sudah dikuasai lautan api. Sementara Haomeya juga menyuruh anak buahnya untuk membuat kekacauan dengan mengubah warga menjadi manusia api. Seiron si penjaga kemudian menuju lokasi Inka berada, dan setelah sampai, dia langsung membunuh Sancho. Seiron meminta Inka untuk bergabung dengannya jika tidak ingin temannya yang lain bernasib sama dengan Sancho. Inka pun berhasil kabur setelah berhasil menciptakan api sendiri dan membuat Seiron terkena api itu.
Namun pelarian Inka gagal setelah Seiron dan anak buahnya berhasil mengepungnya. Disinilah Shinra kemudian muncul dan berhasil melukai Seiron agar dia bisa menyelamatkan Inka. Meski demikian, Shinra tak mampu membuat Seiron takluk karena kekuatannya jauh di bawah Seiron. Dari jauh, Haomeya mencoba mengamati pertarungan Seiron dan Shinra dan mencoba berkomunikasi dengan Shinra melalui Adolaling. Sementara itu, tim Kompi 8 kesulitan membasmi manusia api yang semakin banyak bermunculan. Kapten Obi pun membagi tugas anak buahnya untuk menemukan dalang di balik kemunculan manusia api yang sangat banyak itu. Di tempat lain juga, Shinra terus bertarung dengan Seiron yang kini dibantu oleh anak buahnya. Shinra mencoba memujuk Inka untuk bergabung dengannya, agar perdamaian di dunia tetap tercipta. Sementara Seiron mencoba menghasut Inka untuk bergabung dengannya karena Inka pecinta adrenalin sama seperti organisasi Tudung Putih. Namun semua bujukan itu membuat Inka menolaknya. Inka kemudian kembali menciptakan api untuk menyerang Shinra. Shinra yang terlempar semakin terpojok setelah Seiron juga menendangnya. Di tempat lain, Hinawa dan Vulkan sudah tak bisa lagi mengalahkan manusia api setelah peluru untuk mensucikan manusia api sudah habis. Iris dan Tamaki mencoba membantu mereka, namun hal tersebut sama-sama tak berguna. Hingga akhirnya saat mereka terkepung, Karin Flame dari Brigade Kompi pertama datang membantu mereka. Bala bantuan terus berdatangan untuk membantu tim Kompi 8. Ini terlihat saat Shinra sudah terpojok oleh Seiron dan anak buahnya, Toru dari Kompi kelima datang menolongnya. Tak hanya dia, tapi Juggernaut dari Kompi kedua juga datang dan langsung menyerang Seiron melalui kekuatannya. Para suster dari divisi pertama juga turut hadir untuk membantu Iris agar manusia api yang dikalahkan bisa segera disucikan. Sementara itu, Arthur akhirnya berhasil menemukan keberadaan Haomeya yang selama ini mengendalikan dan menciptakan manusia api dari jarak jauh. Sekedar info, Arthur merupakan orang yang tak bisa dikendalikan oleh Haomeya. Untuk itu dia pun diberi tugas oleh Obi untuk melawan Haomeya ini. Haomeya segera melarikan diri setelah di tempat lain, Inka berhasil direbut oleh anak buahnya. Shinra kemudian mencoba mengeluarkan jurus baru dengan mengacungkan jarinya seperti ini. Shinra mencoba menghentikan Seiron dan hendak menculik Inka dan membawanya kabur. Dan saat Shinra berkonsentrasi untuk mengeluarkan jurus itu, episode keempat pun habis. Nah, demikianlah pembahasan dari saya mengenai alur cerita season 2 part 2 untuk anime Fire Force ini. Saya akan kembali melanjutkan pembahasan saya di bagian ketiga di postingan selanjutnya. Jika penasaran dengan videonya, jangan lupa like serta subscribe channel ini agar kami semakin bersemangat untuk menampilkan konten-konten kami selanjutnya. Kalau begitu, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Saya Admin Ruang Super, pamit undur diri.